Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan. Nah, kali ini kita akan belajar sorting lagi. Lebih tepatnya itu adalah insertion sort. Nah, insert memasukkan, artinya kita akan memasukkan indeks tertentu dari elemen array ini. Indeks tertentu itu akan kita cari tempatnya, di mana tepatnya. Kita sepakati dulu untuk ilustrasi ini kita akan menurutkan dia dengan ascending. Jadi kita dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, ini datanya ya teman-teman. Ini data array-nya. Kemudian kita mulai perbandingannya. Kita mau mulai penempatan indeksnya itu dari kita pilih dulu indeks ke 1. Indeks ke 1. Ingat array itu dimulai dari 0, dari indeks ke 1-nya itu adalah 2. Di sini 2. Nah, kemudian kita cari kita looping di mana sih tempatnya 2 itu seharusnya berada. Nah, untuk itu kan 2 lebih kecil daripada 8. 2 lebih kecil daripada 8. Jadi kita akan swap dia. Akan kita 8 kita mundur, terus kemudian 2 maju. Itu konsepnya itu kayak gitu. 8-nya mundur ke belakang, terus kemudian 2-nya itu maju ke depannya 8. Jadi kalau kita hasilnya tuh gini, 2, 8, 5, 1, 9, 7, 6. Nah, selanjutnya nih, indeks kedua kan merupakan 5 ya. Indeks keduanya tuh 5. Nah, kemudian kita cari nih, di mana tempatnya 5? 5 tuh tempatnya di sini. Antara 2 sama 8 kan? Di sini. 2 sama 8. Nah, oleh karena itu, kita mundurkan 8, kita majukan 5. Kita isi dengan 5. Nah, lanjut nih. Masih belum kelihatan kan di sini, sampai sini tuh masih belum kelihatan di sini. Oke. Nah, indeks selanjutnya itu adalah indeks ketiga. 1 kan indeks ketiga di sini. Tuh 0 tuh 2 3. 1 kan masih di sini. Oke. Fokus ke sini, teman-teman. Fokus ke sini. Nah. 1 kan tempatnya tuh di sini ya, di depannya 2. Nah, kita mundurkan 852 ini kita mundurkan ke belakang menepati. Jadi itu di sini ada 2 5, 8 sini, 2, 5, 8 dan satunya itu kita majukan. Jadi intinya kita akan mencari posisinya 1 itu dan memundurkan elemen lain yang lebih besar daripada si elemen tersebut. Itu intinya. Teman-teman, poinnya tuh di sini. Insertion sort itu poinnya tuh di sini. Kemudian elemen selanjutnya adalah indeks ke-4. Indeks ke-4 kan 9 nih, 9 di sini. Kemudian kita cari nih, kan gak ada yang udah lebih kecil semua nih. Ya udah kita skip aja dia nih. Makanya itu gak ada parahnya, gak ada tanda swapnya gitu, gak ada tanda penempatannya. Bukan swap sih, penempatan. Nah, oke. Selanjutnya indeks ke-8. Indeks ke-5. 7 kan? Indeks ke-5. Jadi kita akan pilih 7, kemudian kita cari nih. Nah, tempatnya 7 kan di sini kan, antara 8 dan 5. Jadi kita 9-nya mundur, 8-nya mundur, kemudian 7-nya itu menempati yang 8 gitu. Kemudian yang terakhir nih, indeks ke-6, yaitu adalah 6. Pertama kita cari tempatnya 6, di mana tempatnya 6 itu adalah di antara 5 dan 7. Kemudian kita mundurkan 9, 7 sama ini, terus 6-nya itu dimasukkan. Jadinya hasilnya kayak gini. Oke. Oh iya teman-teman, ini kebalik teman-teman. Ini kebalik. Tadi penempatannya itu kebalik ya. Sorry. Oke. Depan 9. Soalnya 89 sini. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan poinnya adalah kesimpulannya adalah kita akan memilih suatu indeks dan kita akan mencari tempat dari indeks tersebut, dan elemen yang lebih besar daripada si dia. Kalau ascending ya, kalau lebih besar daripada dia akan dimundurkan. Oke, itu poinnya. Ingat. Oke, kita langsung saja ke codingnya. Dari coba 1. Nah, di sini sudah saya buat codingnya. Jadi seperti ini teman-teman.
di sini akan ada kelas demo nih. Kelas demo ini akan menampung untuk sorting dan tampilannya nanti. Nah, sorting ini sendiri, sortnya sendiri itu kita membutuhkan suatu parameter yaitu array. Seperti biasa kita akan pasti memerlukan array. Dan selanjutnya itu untuk nih pertanyaan di sini untuk 1 sampai A length, artinya panjang dari A, kita looping satu-satu. Di sini kenapa kok dari 1? Soalnya kita kan nggak perlu membandingkan 0 dengan 0 sendiri kan. Jadi yang perlu kita bandingkan adalah, yang perlu kita cari tempatnya adalah indeks ke 1 sampai ke n-1. n-1 ini kan. Nah, yang perlu kita buat pertama adalah kita akan membuat suatu parameter, suatu variabel yang menampung dari A ke I-nya, A ke I. Kemudian kita buat variabel J di sini, J sama dengan I-1, I-1. Artinya kita akan melooping dia di sini nih. Dia sampai dengan J lebih dari sama dengan 0 dan AJ lebih dari atau J. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini merupakan ascending teman-teman. Karena kita akan memindahkan elemen ke J plus 1. Elemen ke J menjadi J plus 1. Jadi kalau kita punya data kayak gini, misalnya 1, 2, 3, kemudian 8, 7. Nah, ini kan penempatannya itu kayak gini kan, Kalau kita mau menempatkan itu tujuan di antara 3 dan 8. Oh, jangan 7 deh. Misalnya di sini 6, di sini 4. Nah, biar kelihatan. Penempatannya 4 tuh ada di antara 2 sama 6. Jadi kita akan memundurkan 6 dan 8 ke posisinya si 4. Jadi itu prosesnya teman-teman. Kalau ketika kita melakukan looping ini itu akan diginiin. Pertama 1, 2, kemudian 6, 8. Ingat teman-teman, kenapa 4-nya hilang? Soalnya kita sudah menampung 4-nya itu di dalam integer ini, K, di sini. Kita tampung dulu. Kemudian kan ini sudah kayak gini ya, 688. Kemudian selanjutnya itu adalah menjadi 66 teman-teman. 6 dan 6 ini. 66. Nah, kemudian setelah itu kita akan meletakkan K-nya itu di dalam A J plus 1. Jadi J plus 1 itu kan di sini tadi. J plus 1 itu di sini. Jadi sekarang kita masukkan K-nya ke dalam J plus 1. J plus 1 itu adalah setelah kita kurangi J plus 1 di sini, menjadi di sini J plus 1-nya. Jadi kayak gini. Nah, selesai. Itu teman-teman. Pokoknya itu. Ingat di sini kita mengkopikan ya teman-teman. Jadi kita akan menghapus si 4-nya dari array-nya dulu. Dihilangkan dulu, tapi kita tampung di dalam K. Di dalam K ini. Oke. Kita jalankan aja, teman-teman. Sepertinya lebih seru dilihat kan. Nah, oke, benar. Seperti yang kita mau. Dia telah Nah, dia pertama itu datanya ini, kemudian 1, 3, 6, 8, 10. Oh ya teman-teman, saya lupa. Variable ini, function ini sebenarnya sederhana. Dia akan mengelup dari 0 sampai data length, maksudnya data length itu akan kita akan mengelup. Sebenarnya kita bisa pakai for each di sini, tapi di sini pakai for biasa. Dia akan mengelup tab elemennya dari array-nya, jadi kita akan menampilkannya. Gitu teman. Nah, sekarang setelah dia ditampilkan, kemudian diurutkan, kemudian kita tampilkan dia lagi. Hasilnya tuh kayak gini. 1, 3, 6, 8, 10. Ini tadi contoh yang berbeda ya teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah while dari tab kondisinya. Jadi ini loop pertama, loop kedua, loop ketiga gitu teman-teman. Sampai selesai. Ini loop ke dua loop deh. Soalnya kita akan kondisi awalnya tuh ini, kondisi akhirnya itu ini.
ini akan diperoleh setelah kita melakukan ini. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Tadi itu ascending ya teman-teman, tambah besar tuh, dari kecil tambah besar. Sekarang yang kedua itu adalah kita akan melakukan descending di sini. Nah, logikanya sama. Kita akan mencari posisinya dia. Elemen yang lebih kecil daripada dia akan kita geser. Kemudian kita akan meletakkan elemen yang kita pilih itu ke dalam itunya, ke dalam indeks yang terpilih itu, indeks yang sesuai. Nah, sudah nih. Awalnya itu datanya tuh 10, biar enak gini aja. Datanya sama seperti tadi. Awalnya itu 10, 6, 8, 3, 1. Nah, setelah kita urutkan, kita akan mengurutkan nih dari 10, 8, 6, 3, 1. Benar kan? Di ascending dia. Dari besar yang terkecil gitu loh. Awalnya ya sama. Logikanya sama. Dia akan ini di sini akan membuat sebuah array, kemudian kita tampilkan dulu, kemudian kita sortkan, kita urutkan dulu, kemudian kita tampilkan lagi. Ini hasilnya. Nah, lanjut. Di sini agak berbeda lagi. Dia sebenarnya kalau kita lihat di sini loopingnya logikanya tuh gini. Logikanya tuh A ke J lebih besar dari K. Jadi elemen yang lebih besar daripada si AJ, elemen yang lebih kecil daripada si ini, ya benar. Elemen yang lebih kecil daripada si K-nya itu akan digeser. Kita coba aja langsung di sini. Nah, oke, dia akan digeser teman-teman. Sesuai dengan ininya, sesuai dengan nilainya. Jadi elemen yang kita pilih itu merupakan elemen yang terkecil dari itu, bukan terkecil sih. Kita akan milih dan kita akan menggeser elemen yang terbesar dari elemen tersebut. Elemen yang kita pilih ini akan kita geser elemen yang lebih besar daripada elemen yang kita pilih. Kemudian kita meletakkan elemen itu di dalam pilihan indeks tersebut gitu, indeks yang terpilih gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, yang beda dari ini dengan sebelumnya adalah di sini tipe datanya adalah double. Sedangkan tadi itu adalah integer. Cuma beda tipe data gitu loh. Tapi secara logika, secara algoritma itu sama. Cuma bedanya di sini yang perlu kita ubah adalah variabel K-nya. Tipe datanya adalah double harusnya. Kalau dia akan menampung elemen dari si elemen array-nya gitu loh. Elemen array-nya. Ya, saya tekankan lagi di sini. Kita akan mengelup di sini. J lebih dari 0, artinya kita akan mengelup ke depan. Kemudian kita selama dia AJ-nya lebih besar daripada K, AJ-nya lebih besar daripada K, artinya kita akan menggeser dia AJ-nya ke elemen berikutnya nih. AJ plus 1 sama dengan AJ. Kemudian kita J-nya itu kita min-minkan. Simpel. Di sini saya sudah memiliki studi kasus sama seperti di video sebelumnya. Kita akan mencoba challenge ini. Pertama, buatlah program sorting insertion dengan parameter array integer. Ingat di sini dia merupakan objek, bukan tipe data primitif. Jadi kita akan langsung saja. Soalnya ini sudah merupakan insertion sort, kita akan kopikan saja dia. Kita akan kopikan seperti ini. Misalnya CH1. Oke, sorry. CH1 juga bahasa substitusi.
Nah, oke teman-teman, di sini sudah selesai. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan lupa untuk mengubah tipe data key-nya jadi integer juga. Tadi kan int biasa. Yang cobaan pertama itu int biasa nih. Saya coba lakukan lagi. Dia int biasa. Sekarang itu int yang pakai kelas, pakai objek. Ada kelasnya gitu integernya. Nah, kita akan coba jalankan dia. Nah, berhasil. Logikanya sama teman-teman. Teman-teman cukup mengubah tipe datanya saja. Oke teman-teman, di sini sebenarnya challenge-nya adalah public, buatlah fungsi tampil untuk menampilkan data. Di sini sudah ada tampil. Nah, yang perlu kita buat di sini perintahnya adalah kita suruh pakai Java generic lagi. Jadi kita akan buatkan suatu kelas aja biar enak, sama seperti di video sebelumnya. Kita akan buatkan sebuah kelas, misalnya array printer.java seperti ini. Wih, sorry, salah. Oke, seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah cukup kita pindahkan ini, kemudian kita pindahkan ke sini ke array printernya. Kita akan ubah dia dengan menggunakan Java generic, yaitu kita menggunakan seperti ini, teman-teman. Kurung diamond atau kurung segitiga. Kita nyamakan t misalnya. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah integernya, kita ubah menjadi t. Ini juga cukup seperti ini. Ini cukup teman-teman. Ini cukup. Jadi teman-teman di sini cukup mengubah ini ya, tampil demo ch titik tampilnya itu akan kita ubah menjadi array printer. Balik. Array printer seperti ini. Oke, dia jalan. Kita coba lagi, kita jalankan lagi. Nah, gak ada apa-apa. Berarti challenge ketiga challenge ketiga sudah berhasil kita lewati. Selanjutnya nomor 5. Challenge kelima, buatlah program sorting instruction dengan parameter array number. Jadi kita akan membuat Java generic lagi, tapi dia merupakan yang tipe data tipe data T-nya itu harus extend ke number. Kalau nggak extend ke number, kita nggak bisa membuat dia gitu, nggak bisa dipakai gitu ya. Untuk lebih cepat kita akan copy dia. C1-nya akan kita copy, kemudian kita buat suatu file lagi dengan ch2 misalnya kayak gini. ch2.java. Kemudian kita paste di sini semuanya, Ctrl A dulu, kemudian kita paste di sini. Nah, kita ubah ch3-nya ini menjadi ch berapa? ch2. Oke. Di sini yang perlu kita ubah adalah di sini teman-teman. Kita akan menambahkan sebuah T dengan yang extend ke, soalnya kayak gini bisa sih. Extend ke, di situ tertulis number ya, number. Jadi di sini kita bisa ubah ke dia ke ini, ke T. Sorry. Oke. Sepertinya saya salah buka file. Kita hapus dulu yang lain aja biar enak. Oke, di sini. Di sini yang perlu kita ubah di sini, pertama parameternya kita ubah ke T, kemudian key-nya data key-nya itu kita ubah ke T juga. Di sini yang perlu kita lakukan adalah dia ini akan error seperti ini.
type T jangan kena error. Nah, untuk mengatasi ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Oops, sorry. Sini kenapa error? Sorry teman-teman, di sini ada error, ada yang error nih. Seharusnya di sini adalah T. Nah, di sini teman-teman nggak bisa membandingkan seperti ini. Sekali lagi, teman-teman nggak bisa membandingkan seperti ini. Yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa menggunakan titik di seperti yang di video sebelumnya itu ada double value. Jadi kita pakai double value aja. Kita pakai double value aja. Double value aja ya. Dia akan mengconvert menjadi mengconvert menjadi double karena lebih safety gitu kalau double. Kalau long kan kalau kita nggak bisa mengconvert menggunakan dia itu saat di sini itu merupakan double, di sini double. Kalau kita pakai long value, kita pakai double value untuk berjaga-jaga seperti ini. Nah, oke, kita coba jalankan dia. Kita clear dulu, kemudian kita jalankan. Nah, oke, berhasil teman-teman. Biar agak beda, kita ubah dia menjadi descending saja. Oops, sorry. Sorry. Aku balik. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Kita sudah melewatinya. Challenge kelima sudah kita lewati. Selanjutnya challenge ketujuh. Nah, sekarang ini kita akan menggunakan comparable, class comparable. Dia itu akan extend ke comparable. Tadi kita akan cukup kopikan ini saja. Kita kopikan. Sorry. Ctrl A, kemudian copy. Kemudian kita akan membuat suatu file lagi, misalnya ch3 challenge 3 Java. Kemudian kita pastekan di sini. Ini 3. Ini 3 juga. Sorry. Ini ch3 juga. Seperti ini. Yang kita perlu ubah di sini adalah extendnya tuh ke comparable. Comparable. Oke, Nah, oke, berhasil teman-teman. Di sini yang kita perlu ubah juga, ini nggak bisa kayak gini, perbandingannya tak bisa kayak gini. Kita pakai compare aja. Ingat seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di kelas compare itu ada suatu function yang kita bisa gunakan. Oke, di sini. Nah, dia ada suatu function yang kita bisa gunakan, compare to. Dia membentukkan suatu elemen di sini. Nah, suatu objek. Kita akan compare dia dengan ini. Jadi a titik compare to dengan ini. Nah, returnnya adalah kalau negatif sama dengan 0 ataupun positif. Kalau negatif itu artinya kita akan mengurutkan dia secara sebentar, di sini ada yang error. Oke, sorry. Saya lupa ini ya. Lupa nge-push double-nya. Nah, gini penggunanya. Kita akan coba yang kurang dari 0. Artinya kita akan coba yang negatif gitu loh. Kita akan coba. Ini merupakan, sorry, ini kenapa? Katanya jadi sudah digunakan. Mana? Already defined. Sorry. Kita coba ubah aja dia. Kenapa gak mau?
CH3 sudah di define. Kita ubah ke CH demo 3. Terus CH demo 3. Kita ubah juga di sini. Berarti tadi ada yang pakai CH3 itu ya. CH demo. Oke, berhasil, udah hilang. Nah, 2 ini dia merupakan warning, kita gak apa-apa, abaikan saja, gak apa-apa. Kita clear dulu, kemudian kita run. Oke, berhasil teman-teman. Oh iya, saya lupa di sini. Kenapa kok kita jadinya itu descending? Soalnya itu kita bandingkan J-nya itu compare dengan dengan K-nya. Nah, kita akan melakukan penggeseran jika si K-nya itu kurang dari si AJ-nya. Kebalik. Kita akan melakukan penggeseran jika K-nya itu lebih kecil, K-nya itu lebih besar daripada si AJ-nya. Jadi AJ ini lebih kecil daripada si K, makanya itu dia itu negatif. Artinya itu si K-nya itu lebih gede daripada si AJ-nya. Oleh karena itu dia itu akan menghasilkan negatif. Soalnya ya itu K-nya itu lebih gede daripada si AJ. Hasilnya itu kayak gini. Nah, lanjut. Comparable sudah. Terakhir nih, kita akan mengimplementasikan kayak gini. Oke teman-teman, saya akan mengcodingnya langsung sama seperti di video sebelumnya, cuma kita bedanya itu sekarang kita pakai ini. Sekarang kita pakai insertion sort. Nah, oke teman-teman, sudah selesai. Di sini saya pertama akan seperti di video sebelumnya, saya membuat sebuah kelas mahasiswa dengan yang mengimplementasikan comparable. Nah, di sini yang perlu kita overloading adalah toString-nya sama compare to-nya. Di sini saya pakai NRP compare to dengan memanfaatkan string compare to. Di sini. Kemudian di yang stringnya ini NRP plus nama, dia akan mengembalikan NRP plus nama nanti. Kemudian dia akan kita membuat constructor. Ketika kita membuat objeknya dari mahasiswanya, kita membutuhkan NRP dan nama. Kemudian kita menggunakan setter dan getter untuk NRP dan namanya karena dia sifatnya adalah private. Kemudian untuk pembandingannya, saya tidak mengubah dari di sebelumnya di challenge sebelumnya, yaitu menggunakan compare to. Kita akan membuatkan dia secara descending. Seperti yang ini, seperti yang tadi. Kita akan mengukurkan dia secara descending. Jadi dari yang terbesar ke yang NRP terkecil. Kita akan coba langsung. Di sini saya telah membuat sebuah array mahasiswa. Yang isinya itu ini
nama-nama dari mahasiswanya, kemudian NRP-nya, dia akan diurutkan secara descending nanti. Kita tampilkan dulu, kemudian kita sorting dia, kemudian tampilkan lagi. Kita coba. Oke, awalnya sebelum kita urutkan ini NRP 00975 AAA 00458 BBB, kemudian selanjutnya sama seperti ini 0975 AAA 478 sebenarnya sama kan? Sudah sama. Seperti ini, seperti yang kita masukkan. Kemudian kita sorting nih, dia sorting hasilnya itu setelah ditampilkan ini. Dari yang terbesar dulu ke yang terkecil. Descending. Nah, kalau kita mau ubah ke ascending, cukup kita ubah kayak gini. Kita akan lagi dia. Oke, seperti ini. Dia akan mengurutkan secara Oke. Nah, dia akan mengurutkan secara ascending, secara naik. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Kalau lebih mohon maaf dan sampai jumpa.